belakang layar, kita masih suka melihat, menonton gambar film. Hidup kita menjadi tidak layak di hadapan Tuhan. Akibat yang kedua, mengakibatkan ketergantungan atau keterikatan atau kecanduan. Pornografi menciptakan bahkan mendorong serta membuat orang itu susah lepas. Sulit keluar dari kebiasaan melihat gambar film porno karena sudah diikat, karena sudah kecanduan. Akibatnya karena diperbudak oleh iblis dan juga hawa nafsu. Jadi Bapak Ibu, istilah kecanduan bukan hanya bisa dialami orang yang mengkonsumsi narkoba, ganja dan sejenisnya, enggak. Kecanduan, keterikatan itu juga bisa dialami terhadap orang yang terus-menerus melihat, menonton gambar film porno. Maka kalau kita sudah sungguh-sungguh bertobat Bapak Ibu, ini harus putus ini. Dampak buruk lainnya bisa menghancurkan hubungan suami istri. Sekalipun suami istri, tetap firman Tuhan katakan nggak boleh melihat gambar film porno. Sekalipun waktu melakukan real hubungan seks itu dengan istri sendiri dan suami sendiri. Tidak boleh. Karena dorongan melihat gambar film porno. Jadi waktu suami istri melakukan hubungan seks harus normal. Harus wajar. Harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa maksudnya? Suami istri melakukan hubungan seks itu karena rasa cinta dan sayangnya dan yang amat sangat dalam terhadap suaminya dan istrinya. Bukan karena membayangkan istri orang, suami orang. No. Ada orang bertanya ke saya, Pak Tony boleh nggak sih Pak itu mendorong gairah seks baik suami dan istri dalam melakukan hubungan seks? Kita nonton film porno dulu. Tidak boleh. Kenapa? Karena hubungan seks yang dilakukan oleh suami istri itu tidak normal. Bukan karena dorongan yang dari Tuhan. Tapi dorongan dari sibolis. Karena apa? Membayangkan istri orang. Membayangkan suami orang. Jadi dorongan itu harus datang dari Tuhan. Bukan karena melihat fantasi seks yang dilakukan oleh pasangan lain. Bukan. Jadi harus sangat dorongan oleh Tuhan karena cinta kasih seorang suami terhadap istrinya. Dan juga karena cinta kasih seorang istri terhadap suami. Itu sudah cukup. Maka jangan dibiasakan melihat gambar film porno dulu supaya terdorong melakukan hubungan seks suami istri. Jangan. Kan hubungan seks yang seperti itu tidak berasal dan bersumber dari itu. Ini harus jelas buat kita. Karena di era teknologi informasi sekarang, banyak orang mencari sarana alat gambar film porno untuk membangkitkan gairah seks di dalam hubungan suami istri. Dan itu kenapa Tuhan berikan kita cinta? Itu love. Kalian namanya kan cinta eros kan Bapak Ibu. Cinta eros itu adalah dorongan hubungan seksual antara suami dan istri. Itu berasal dan bersumber dari Tuhan dan diberikan Tuhan kepada setiap kita suami dan istri. Maka supaya suami dan istri bisa melakukan hubungan seks yang normal, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, nggak usah pakai alat-alat yang lain. Nggak usah sibuk lihat gambar film porno orang lain. Karena Tuhan memberikan naluri dalam diri seorang suami dan juga seorang istri untuk melakukan hubungan seks itu. Rasa bersalah yang terus-menerus. Merasa najis, tidak layak, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akan terus terhantui di dalam diri seseorang. Yang sudah terbiasa
bahkan terikat atau kecanduan dengan pornografi. Lagi baca Alkitab misalkan, yang muncul di pikirannya apa? Porno. Lagi berdua, yang muncul di hati dan pikirannya apa? Gambar porno. Semua yang dilakukan di mana dalam keadaan apapun selalu porno. Bayangin Bapak Ibu, sampai ke sana-sana. Cepat atau lambat, ketergantungan di dalam menonton melihat gambar film porno itu pasti mengakibatkan penyimpangan. Apa maksudnya? Suami atau istri berpotensi dia berzina dengan orang lain. Suami istri berpotensi dia selingkuh dengan orang lain. Dia akan selalu mencari pengalaman baru. Didorong oleh gambar film porno yang dilihat. Dia wanita yang cenderung, yang bahkan tadi kecanduan terikat dengan gambar film porno, berpotensi dia untuk selalu pergi ke WTS. Wanita tuna susila. Itulah berbagai sakit penyakit kelamin kan. Kenapa di zaman modern ini juga banyak istri-istri tidak cukup dengan, tidak puas dengan suaminya. Maka mereka sampai membentuk komunitas, arisan istilahnya. Tapi tahukah Bapak Ibu, hadiahnya apa? Bukan uang yang mereka cari di arisan itu. Karena hadiah yang ditawarkan dalam arisan itu bukan uang, tapi apa? Laki-laki. Muda, ganteng, yang bisa memberikan kepuasan nafsu seks pada setiap ibu-ibu di dalam komunitas arisan. Ini apa muncul? Penyimpangan yang begitu masif. Ya karena sudah sama-sama. Kecanduan, keterikatan, ketergantungan dengan apa? Melihat gambar film porno. Bukakan aja apa adanya. Supaya kita makin tahu. Lalu saya bilang sama istri saya. Karena dia banyak melayani ibu-ibu para pengusaha. Saya ingatkan sama istri saya. Ma ingatin loh ya. Walaupun mereka itu pengusaha-pengusaha suaminya. Tapi itu istri-istrinya kalau belum bertobat itu bisa ngawur saya bilang. Bimbing mereka kepada Tuhan. Jangan sampai punya simpanan. Jangan sampai memiliki suami simpanan. Sekarang ini zamannya bukan hanya laki-laki yang bisa punya istri simpanan. Juga perempuan banyak bisa memiliki punya suami simpanan loh Bapak. Firman Tuhan selalu objektif kepada semua kita. Entah laki-laki atau perempuan. Firman Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 jelas. Orang yang melakukan percabulan, najis. Tidak ada tempat bagi orang itu di surga. Jadi orang yang hobi menonton gambar film porno, tidak ada yang masuk surga Bapak Ibu. Besok neraka pasti. Perbuatan menonton, melihat gambar film porno itu adalah perbuatan orang yang belum bertobat sebenarnya. Orang yang belum lahir baru. Maka jangan kita menjadi bagian dari orang-orang seperti itu. Ini juga kan jarang dikutbahkan ini. Makanya anak-anak muda kita, anak remaja kita sekarang hobi nyimpan nonton gambar film porno. Kalau saya sweeping Bapak Ibu. Saya sweeping handphonenya. Saudara, ini tolong dicek ini anak-anak sekolah minggu remaja kita ini. Jadi jangan kita menganggap semuanya baik-baik aja. Tapi kan mereka rajin berdoa kok Pak Tony. Rajin ibadah. Kalau mereka jadi WL sehingga menangis loh Pak Tony. Ya, sandiwara.
Cek dulu kebenarannya. Kemudian Bapak Ibu cek handphone anak-anak sekolah minggunya, remajanya. Gak pernah kan? Coba cek. Bapak Ibu akan kaget. Mereka banyak menyimpan gambar film porno. Sekalipun masih anak-anak, sekalipun masih remaja. Apalagi kalau orang tua. Kenapa suami tidak mau memberikan sandi handphonenya kepada istrinya? Patut diduga suami menyembunyikan gambar film porno di handphone. Maka kata sandi handphonenya pun nggak pernah dikasih kepada istrinya. Sebaliknya, istri yang memasang paspor di handphonenya dan tidak dikasih tahu ke suaminya apa paspor, patut dicurigai. Istri menyimpan gambar film porno, apalagi anak-anak. Maka di keluarga saya, Bapak Ibu, tidak ada paspor-pasporan. Nggak ada paspornya. Maka anak saya bebas membuka handphone saya, luar dalam. Istri saya bebas sebebas-bebasnya melihat isi handphone saya. Demikian juga hanya halnya handphone anak-anak saya. Saya bisa menggeledah kapan dan di mana. Dan saya pastikan tidak ada yang aneh. Ini Bapak Ibu mengecek handphone suaminya. Waktu Pak Tony pakai paspor, Pak. Wah. Kalau sampai hari gini Bapak Ibu nggak dikasih tahu paspor handphone suami sendiri, paspor handphone istri sendiri. Aduh, sudahlah. Ada yang ditutupi. Tapi kan Pak Tony kita mau menjaga saja Pak. Kalau misalkan handphone kita ini hilang jatuh ke tangan orang, oke. Tapi apa salahnya kita memberikan paspor handphone kita kepada pasangan kita, suami kita, istri kita? Apa salahnya? Mereka kan diri kita kok. Mereka kan bagian dari hidup kita kok. Kalau ke istri kepada suami, ya kasih tahu aja. Tidak mungkin. Suami atau istri kita menyalahgunakan isi handphone kita, kan tidak mungkin kan? Tapi karena ada yang kita sembunyikan di balik itu, maka kita pasang paspor yang paling super sulit-sulit. Sampai kita sendiri kelupaan apa kata sendiri. Ini harus clear. Ini katanya sudah tobat. Katanya kita hamba Tuhan. Jangan hanya omong-omong hamba Tuhannya. Ini harus kita pahami. Tapi yang harus dilakukan. Handphone saya nggak ada yang tersembunyi bagi istri saya. Handphone istri saya nggak ada juga yang tersembunyi. Bagi saya nggak ada. Juga handphone anak-anak saya. Bagaimana dengan laptop anak-anak kita? Pernah nggak dicek? Anak-anak saya cek. Saya bebas memakainya. Saya bebas menelusuri apa isi laptop anak-anak saya. Dan tidak ada yang haram di situ. Nggak ada. Nggak ada gambar film porno di situ. Kejujuran itu harus kita mulai dari dalam diri. Keluarga kita sendiri. Yakobus 1 ayat 15 menyatakan, apabila keinginan itu dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu matang, ia melahirkan maut. Hati-hati, keterikatan dan ketergantungan karena terus-menerus mengkonsumsi gambar film porno bisa mendatangkan kematian di neraka. Mau. Yakobus pasal 1 ayat 15 jelas. Jika kalau orang mengatakan, tidak apa-apa, melihat gambar film porno, tidak apa-apa.
Gak ada hubungannya dengan apa surga dan neraka. Siapa bilang? Tindakan dan perilaku itu sangat erat hubungannya dengan masalah. Jangan kita mengecilkan segala bentuk dosa apapun, termasuk dosa pornografi. Jangan mengecilkan. Nusa oleh karena pornografi juga bisa membuat orang batal masuk surga. Sehingga masuknya masuk neraka. Hukuman yang berikutnya, kematian rohani. Artinya begini, orang yang menikmati, orang yang ketergantungan dalam menonton, melihat gambar video porno, memang masih Tuhan kasih kok umur panjang buat dia. Sebagai ruang dan kesempatan yang diberikan Tuhan supaya orang itu tobat kan. Tapi kalau nggak tobat-tobat pula, sudah barang tentu Tuhan tidak akan perpanjang juga hidupnya di muka. Jadi jangan anggap sepele. Cuma sanksi kecil kok yang akan Tuhan kenakan kepada kita. Kalau melihat gambar video porno atau ngintip, enggak. Memang ada lagi hukuman di neraka. Yang lebih kecil dari situ. Kan enggak. Sampai itu pun ditujukan oleh Tuhan bagi orang-orang yang masih menonton, melihat gambar video porno. Lalu bagaimana dengan hukum negara ini? Mengatur enggak? Melarang enggak? Melihat gambar film porno bahkan membuat serta menyebarkan. Kita lihat Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Dan hukuman bagi penyebar dan pembuat, termasuk juga penyimpan. Jika pornografi tersebut disebarkan, ditunjukkan kepada umum, atau disediakan untuk orang lain, pelaku dapat pidana. Pelaku dapat dipidana penjara 6 bulan. Bahkan bisa sampai 6 tahun loh. Bahkan denda bisa sampai 250 juta. Bahkan bisa sampai 3 miliar sesuai dengan Undang-Undang Pasal 29 Undang-Undang Pornografi. Ini saya katakan tadi. Sekalipun video hubungan seks suami istri yang kita rekam nih, bisa sebar kemana-mana.